Rita Septiani. Saya Lina Hiaro. Saya Purwaningsih. Saya Arumi Jayanti. Dengan Ibu Fasil, Bu Nika Ayu. Dengan pengajar praktik Pak Nofriko. Bapak Yofi Iskandar. Kami akan membuat video demonstrasi kontekstual coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nina. Waalaikumsalam Bu Rita. Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Oh iya, Bu Nina nanti akan melakukan proses coaching ya Bu? Iya betul Bu Rita. Oke, sebelum melakukan proses coaching tersebut, boleh nggak kalau saya sedikit bertanya pada Ibu? Boleh, silakan Bu Rita. Pada saat nanti Bu Lina melakukan coaching, saya akan mengikuti Ibu ya Bu. Saya akan melihat pembicaraan Ibu dengan coaching Ibu. Kemudian saya juga akan mengamati pembicaraan Ibu sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu. Apakah hal yang Ibu lakukan ketika coaching itu sudah sesuai dengan alur cerita atau mungkin belum ya Bu? Kemudian juga apakah langkah-langkah yang dilakukan juga sudah sesuai? Kemudian apakah Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot begitu Ibu? Kemudian juga nanti jangan lupa ya Bu, Ibu sampaikan juga bahwa Ibu harus disesuaikan apa yang Ibu lakukan, prinsip coachingnya itu harus disesuaikan dengan prinsip coachingnya Bu. Prinsip coachingnya masih ingat Ibu? Ibu Rita masih ingat prinsip coaching itu ada dua ya Bu. Yang pertama kemitraan yang berproses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi dari coachingnya. Betul sekali Ibu. Nah, mungkin sebelum Ibu melakukan proses coaching tersebut, masih ada sedikit yang akan saya tanyakan Ibu. Boleh Bu? Boleh Bu Rita, silakan. Pertanyaan saya yang pertama adalah kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching tersebut? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching ini sebagai coach itu adalah kehadiran penuh, kemudian pendengaran aktif, kemudian saya juga ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nantinya. Baik, jadi itu yang ingin Ibu kembangkan ya Bu. Nah, Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching, terdiri dari kehadiran penuh, kemudian juga memberikan pertanyaan berbobot, kemudian juga mendengarkan secara aktif. Nah, kira-kira Ibu dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu lakukan dalam proses coaching? Yang saya ingin kembangkan secara spesifik mungkin ada 2 ya Bu, yaitu kompetensi mendengarkan aktif posisi saya, kemudian yang kedua saya ingin memberikan kompetensi pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 2. Baik, jadi indikator yang ingin dicapai itu ya Bu. Nah, pada saat Ibu sudah melakukan coaching, kemudian coaching sudah bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya, tentunya Ibu juga akan bisa lebih mengembangkan proses. Nah, baik Ibu, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan saya tadi ya Bu. Kemudian nanti ketika Ibu sudah melakukan proses coaching, boleh kita untuk ngobrol-ngobrol lagi, sharing lagi Bu? Boleh dong Bu Rita, dengan senang hati. Baik, nanti jadi ketika Ibu sudah selesai proses coachingnya, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Rita. Silakan Bu Lina boleh melanjutkan proses coaching. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Arum.
kiranya Bu Arum sedang ada yang mau didiskusikan begitu. Kira-kira ingin diskusi tentang apa Bu Arum? Oh iya, begini Bu Rina. Jadi sebenarnya saya ada masalah Bu yang mengganjal tentang murid-murid saya Bu. Jadi ada beberapa murid saya yang sering datang terlambat ke sekolah, sehingga pembelajaran di sekolah jadi terganggu dengan adanya siswa yang terlambat tersebut Bu. Nah, jadi dengan adanya kita ngobrol bareng, saya berharap ada solusi yang dapat saya temukan dari perbincangan kita kali ini Bu. Oke, jadi yang diharapkan Bu Arum ini adalah diskusi kita nantinya bisa menghasilkan solusi begitu ya Bu Arum ya. Iya betul Ya, mudah-mudahan apa yang jadi tujuannya Bu Arum nanti bisa tercapai ya Bu. Iya Bu. Ya, oke. Kalau begitu kita langsung saja mulai diskusinya Bu. Oke. Ya, boleh ya? Iya. Oke. Nah, tadi kata Bu Arum ingin mendapatkan solusi gitu ya dari permasalahannya Bu Arum. Di mana Bu Arum itu sering dan banyak murid dari Bu Arum yang terlambat masuk ke sekolah. Iya betul. Ya, sehingga pembelajaran itu jadi terganggu begitu ya Bu. Iya. Nah, dari situasi tersebut ya Bu, tujuan untuk mencapai dari masalah ini nih ya, kira-kira Bu Arum itu di skala berapa? Oh iya Bu, jadi apabila diukur ya Bu, dari rentang skala 1 sampai 10, mungkin posisi saya masih berada di sekitar 4 atau 5 Bu. Karena saya masih banyak ya Bu, siswa yang datang terlambat, dan ini sangat mempengaruhi proses belajar mengajar di kelas Bu. Sehingga anak yang datang terlambat itu menjadi kurang menangkap pembelajaran dan juga kurang fokus dalam belajar. Jadi dari skala 1 sampai 10, posisi Bu Arum sekarang situasi yang bermasalah tersebut di skala 4 gitu ya Bu. Nah, ya saya juga mengerti begitu ya Bu, mengerti tentang permasalahan yang dihadapi Bu Arum gitu ya. Di skala 4 ini tentunya dari Bu Arum sendiri itu pasti punya kekuatan gitu, kekuatan untuk menghadapi masalah ini ya kan Bu Arum. Nah, kira-kira nih Bu Arum, kekuatan apa nih yang Bu Arum miliki untuk menghadapi masalah ini? Iya Bu, jadi kekuatan saya sebenarnya untuk menghadapi masalah ini yaitu saya mencoba memberikan pemahaman kepada murid-murid saya yang sering datang terlambat, bahwa datang terlambat itu adalah suatu hal yang kurang baik dan juga dapat membantu teman-teman yang lain yang sedang fokus dalam belajar. Dan saya juga akan mencoba selalu memperbaiki kebiasaan buruk mereka itu. Ya gitu. Baik Bu Arum, dari yang Bu Arum ceritakan tadi sudah luar biasa sekali sebenarnya kekuatannya Bu Arum itu sudah banyak gitu. Nah, ada peluang lain nggak Bu selain kekuatan-kekuatan tersebut? Iya, dari mungkin ya Bu ya, mungkin dengan melibatkan orang tua murid dan juga mungkin dengan saya mengajak siswa membuat dan membentuk keyakinan kelas tentang berangkat tepat waktu, tentang lebih disiplin lagi agar murid lebih termotivasi dan lebih ingin datang tepat waktu ya Bu ya. Luar biasa sekali loh Bu Arum bisa membuat keyakinan kelas tapi melibatkan orang tua, itu sudah
sudah sangat luar biasa, perlu diapresiasi ya Bu Arum. Oke, dari hal tersebut pasti dalam keyakinan kelas ada hambatan-hambatan gitu, ada permasalahan-permasalahan. Nah, hambatan atau kendala yang kira-kira nanti yang muncul apa aja Bu kira-kira? Iya Bu, jadi sebenarnya memang anak itu ada kendala ya Bu ya. Kendala dalam berangkat sekolah waktu memang banyak kendala Bu. Yang pertama yaitu jarak dari rumah ke sekolah. Memang anak itu banyak yang jauh Bu. Iya. Dan juga kendaraan juga Bu, karena tempat di sekolahan saya itu ada pelosok ya Bu ya. Jadi kendaraan itu sulit untuk apa ya? Untuk masuk ke situ Bu. Nah, selain itu juga jalanannya rusak Bu. Apalagi kalau sedang musim hujan seperti ini ya Bu ya. Jalanannya licin, lumayan licin, sehingga mungkin itu yang membuat anak-anak menjadi susah untuk datang ke kampus. Jadi karena situasi ya Bu, situasi kondisi yang ada di lingkungan sekolah ya Bu ya, dimana lingkungannya jauh dari akses gitu ya Bu, dari akses, kemudian mungkin sekarang lagi musim hujan juga akan memperhambat ya Bu ya. Iya betul sekali. Jalan lebih licin, belum lagi nanti banjir gitu ya, anak-anak kan pasti repot begitu ya. Nah, anak-anak itu rata-rata naik sepeda kan atau jalan kaki? Murid-murid saya kebanyakan jalan kaki Bu, karena sepeda pun karena jalanannya naik turun ya Bu ya. Jadi mereka tidak ada yang naik sepeda karena susah Bu medannya, jalanannya juga susah untuk dilalui. Jadi kebanyakan mereka itu berjalan kaki atau naik motor diantar oleh orang tua gitu. Jadi faktornya eksternal ya Bu ya berarti ya. Iya. Kalau bisa dikatakan seperti itu ya. Dengan berjalan kaki itu kan memerlukan waktu yang lama juga ya Bu ya. Iya betul sekali. Luar biasa Bu Arum bisa mengajar di tempat yang aksesnya sedikit sulit begitu ya Bu. Iya Bu. Oke, baik Bu Arum. Nah, menurut Ibu nih, bagaimana solusi kira-kira solusi yang bisa diterapkan ya atas masalah yang dihadapi oleh Bu Arum? Oke, jadi solusi yang bisa saya lakukan ya Bu ya, saya pikir Bu, saya bisa melibatkan orang tua Bu, dengan memberikan mereka pengetahuan, dengan memberikan mereka informasi bahwa anak-anak mereka itu sering datang terlambat sekolah, dan saya akan memberikan kepada mereka bahwa memberikan motivasi ya Bu ya, agar orang tua bisa memberikan motivasi kepada anak pula agar bisa bangun lebih awal lagi Bu, bisa bangun lebih awal, bisa mempersiapkan diri untuk berangkat sekolah lebih awal lagi seperti biasanya, agar anak-anak tidak terlambat sekolah lagi. Dan juga mungkin saya akan mengadakan kegiatan-kegiatan sekolah yang membuat siswa lebih antusias lagi dan membuat siswa lebih bersemangat lagi Bu dalam berangkat sekolah, dan sehingga mereka dapat berangkat sekolah tepat waktu dan tidak terlambat lagi Bu. Luar biasa sekali loh Bu yang sudah Ibu rencanakan begitu ya, bahwa itu sudah berkolaborasi dengan orang tua agar orang tua juga bisa ikut andil gitu ya dalam menangani masalah ini. Oke Bu Arum, itu suatu langkah yang sangat positif gitu ya Bu. Lalu bagaimana Ibu bisa mencapai tujuan dari rencana yang sudah Bu Arum rancang tadi? Oh iya, jadi saya berencana ya bekerja sama dengan guru, dengan orang tua dalam melibatkan siswa dalam kegiatan sekolah Bu.
mungkin juga saya bersama murid-murid akan membuat keyakinan kelas Bu. Nah, sehingga murid-murid itu bisa menambah motivasi mereka, bisa mengetahui bahwa sekolah selamat itu adalah hal yang baik, dan juga mereka bisa bertanggung jawab lagi dalam keyakinan kelas mereka, sehingga mereka bisa mengurangi dan bahkan bisa selalu datang tepat waktu ya Bu ya. Ya, jadi mudah-mudahan aja dengan saya membentuk keyakinan kelas ini, murid-murid saya akan lebih termotivasi lagi untuk melakukan hal-hal yang positif dan mengurangi kurang disiplinan mereka. Oke, karena memang ketika dilakukan keyakinan kelas, anak itu sudah menyadari kesalahannya sendiri ya. Iya, Ya, sehingga motivasi itu lahir dari anaknya begitu ya. Iya. Meskipun tadi Bu Arum juga merencanakan tetap ada orang tua yang ikut andil gitu. Iya, betul. Namanya juga anak sekolah dasar ya Bu ya, tetap ada pendampingan begitu ya. Artinya ya Bu ya, dari alhamdulillah. Oke, dari rencana Bu Arum tadi ada tidak yang diprioritaskan begitu Bu Arum? Oh iya, baik. Jadi prioritas utama saya, tadi kan rencana saya itu melibatkan tua ya Bu ya, dan juga membuat keyakinan kelas. Prioritas utama saya yaitu adalah melibatkan orang tua Bu, orang tua dan murid dalam kegiatan sekolah. Dan juga setelah itu kita juga bisa membuat keyakinan kelas ya Bu ya, keyakinan kelas yang bisa melibatkan murid lebih dekat lagi, bisa memberikan mereka tanggung jawab yang lebih banyak agar mereka dapat selalu termotivasi untuk bisa melakukan sifat-sifat yang positif. Jadi mengingatkan mereka hal-hal yang positif Bu, yang baik dilakukan atau yang tidak baik dilakukan itu ditinggalkan saja. Begitu Bu. Langkah-langkah Bu Arum itu sebenarnya sudah bagus loh Bu. Ya, langkah-langkahnya itu sudah jelas dan struktur begitu Bu Arum. Nah, dari rencana tadi kemudian langkah-langkahnya yang sudah susun nih dari rencana Bu Arum. Nah, jangka waktunya bagaimana Bu? Terkait jangka waktunya. Oh iya Bu, jadi saya berharap ya Bu, dalam beberapa bulan pertama, dalam beberapa bulan pertama ini kita bisa melihat ya Bu, kita bisa melihat hasilnya, apakah ada perubahan atau tidak dalam murid-murid ya Bu. Mudah-mudahan aja ada perubahan positif, dan mudah-mudahan saja ada yang lebih banyak lagi siswa yang datang tepat waktu ya, dan mudah-mudahan saja semua siswa datangnya tepat waktu Bu. Oke, berarti jangka waktunya 1 bulan ya Bu ya? Ya, mudah-mudahan saja Bu, dalam 1 bulan ini kita bisa lihat hasilnya ya Bu. Oke, dari jangka waktu 1 bulan ini indikator keberhasilan yang akan dituangkan dalam rencana Bu Arum itu apa? Iya, jadi keberhasilannya bisa kita lihat ya Bu ya, dari seberapa banyak murid yang datang ke sekolah tepat waktu Bu, dan juga kita bisa melihat semangat mereka dalam mengikuti pelajaran, dan juga melihat semangat mereka dalam mengikuti kegiatan sekolah Bu yang diadakan oleh guru dan juga oleh staf di sekolah. Oke, sudah tergambar jelas ya Bu rencana yang Bu Arum sudah buat begitu ya, dari rencananya, kemudian langkahnya, kemudian jangka waktunya begitu, kemudian nah indikator keberhasilan juga tadi sudah disampaikan Bu Arum. Dari hal tersebut pasti setiap rencana itu ada tantangannya ya Bu ya. Ya. Nah, bagaimana Arum itu bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan gitu kendala-kendala atau hambatan
coba berpikir ya Bu ya, apabila hal tersebut ada tantangan ya Bu ya. Apabila ada tantangan, cara menghadapinya yaitu saya akan mencari alternatif solusi. Jika rencana awal tidak berjalan dengan lancar, saya akan mencoba untuk berbicara, saya untuk mencoba sharing Bu dengan rekan-rekan guru saya. Mudah-mudahan rekan-rekan guru saya itu ada masukan dan juga ada solusi untuk memecahkan masalah yang ada sekarang ini. Ya, jadi Bu Arum itu sudah membuat rencana sekaligus menghadapi tantangan dari rencana itu sudah menyiapkan ya Bu ya, berarti ya oke, berarti tadi Bu Arum sudah makin jelas nih rencananya, tantangannya sudah dihadapi, apa yang bahkan yang belum jelas itu sebagai tantangan, Bu Arum sudah menyiapkan alternatif lain begitu ya Bu. Nah, sekarang komitmennya bagaimana Bu? Untuk menjaga komitmen rencana tersebut gimana Bu Arum? Oh iya Bu, jadi saya juga berkomitmen ya Bu. Saya berkomitmen untuk benar-benar melaksanakan rencana ini Bu. Mudah-mudahan saja rencana ini bisa lancar dan berhasil ya Bu. Dan juga saya akan berusaha keras Bu agar siswa bisa disiplin, bisa mengatur waktu, dan juga anak saya, murid-murid saya ini dapat datang ke sekolah tepat waktu agar mereka itu bisa agar mereka itu tidak terganggu pembelajarannya, dan juga pembelajaran di sekolah juga mereka tidak ketinggalan. Itu sih Bu Arum ya. Nah, dari komitmen tadi sudah Ibu Arum sudah sungguh-sungguh gitu ya, ingin berkomitmen untuk melaksanakan rencana tersebut gitu ya, dengan penuh tanggung jawab tentunya Ibu Arum ya. Nah, terus siapa nih yang akan Ibu libatkan atau yang mendukung dari rencana Bu Arum sendiri? Ya Bu, jadi yang saya libatkan dan yang bisa mendukung saya dalam rencana saya ini yaitu pastinya ya Bu, guru atau rekan guru yang ada di sekolah saya, dan juga orang tua ya Bu ya, orang tua dan murid pasti akan mendukung ya Bu, dan juga mungkin beberapa teman-teman murid juga bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan saya tersebut. Luar biasa sekali Bu Arum. Saya terpana mendengar jawaban-jawaban Bu Arum yang sangat luar biasa begitu ya. Nah, untuk setelah nanti nih kita selesai coaching, berdiskusi, apa nih tindak lanjut yang akan dilakukan Bu Arum? Ya, jadi setelah ini tindak lanjut yang saya lakukan ya Bu ya, saya akan terus memantau perkembangan rencana yang sudah saya rencanakan ini ya Bu ya, dan juga saya akan berbicara dengan Ibu lagi ya Bu ya, apabila ada hal yang perlu didiskusikan. Mudah-mudahan kita bisa mudah-mudahan saya dengan adanya pembicaraan ini saya bisa menemukan solusi terbaik ya Bu dari permasalahan saya. Ya Bu Arum, mudah-mudahan Bu Arum juga bisa melaksanakan rencana yang sudah disusun Bu Arum itu dengan maksimal begitu ya Bu. Mudah-mudahan kita juga bisa belajar untuk mendisiplinkan siswa agar siswa ini ke arah yang lebih positif lagi gitu ya Bu Arum ya. Oke Bu Arum, apakah ada masalah lagi yang mengganjal? Ini itu saja ya Bu ya. Gitu ya Bu Arum. Saja mudah-mudahan ada solusinya ya Bu ya. Mudah-mudahan rencana saya itu bisa terlaksana dan juga bisa mendapatkan hasilnya ya Bu. Oke, ya kita berdiskusi
di sini tadi Bu Arum sudah menemukan solusinya sendiri gitu ya Bu Arum. Nah, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Terus anak-anak juga bisa masuk tepat waktu, disiplin, jadi semangat mengikuti pembelajaran, begitu ya Bu Arum ya. Tetap semangat dan selalu berusaha. Ya, Terima kasih ya Bu Lina ya. sama-sama Bu Arum. Perbincangan kita kali ini saya jadi agak lega dan juga alhamdulillah Bu Lina sangat mendukung saya dan juga sangat menghargai rencana saya tersebut. Ya, nanti setelah Bu Arum setelah melaksanakan rencananya, boleh ya Bu kita sharing kembali. Saya ingin mendengar nih setelah Ibu melaksanakan rencana tersebut, bagaimana hasilnya? Boleh ya Bu? Boleh sekali Bu. Ya, ya, saling berpraktik baik gitu ya Bu ya. Ya, betul. Terima kasih sekali ya waktunya ya Bu Lina Iya, ya. sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Lina, ketemu lagi ya Bu. Iya, Bu Lina. Bagaimana proses coachingnya? Berjalan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi saya coaching bersama coach saya Bu Arum. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, itu sesuai dengan alur cerita Bu. Alhamdulillah. Nah, Bu, setelah Ibu melakukan proses coaching tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Boleh ya Bu? Boleh. Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan ketika proses coaching tersebut terjadi? Ya, yang saya dapatkan tentunya saya melakukan coaching dengan alur cerita ya Bu, dengan saya mengarahkan coach saya yang pertama tujuan umumnya, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian saya juga mengarahkan coach saya untuk bisa menemukan solusi dan mulai dari rencana aksi yang coach saya berikan gitu. Kemudian saya juga memberikan arahan untuk tanggung jawab atas apa yang sudah direncanakan oleh coach saya itu sendiri. Kemudian saya juga sudah berperan aktif mendengarkan coach saya dalam berdiskusi gitu. Kemudian saya juga berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Baik Ibu, jadi proses coaching yang Bu Lina lakukan sudah dikatakan berhasil ya Bu? Iya, bisa Nah, Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur kita, kemudian juga sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, juga ada yang menjadi beberapa catatan Ibu. Bu Lina tadi sudah berhasil menyampaikan semua sesuai dengan alur cerita, yaitu sudah menyampaikan tujuan kepada coaching, kemudian sudah menyampaikan identifikasi masalah, sudah sampai ke rencana aksi, bahkan juga sudah memberikan tanggung jawab kepada coachingnya. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan tadi itu saya dengar sudah sangat baik ya Bu. Tapi saya juga mendengar percakapan Ibu dengan coaching, Ibu sudah fokus sekali terhadap coaching. Kemudian arahannya di situ Ibu sudah ada visionnya. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif. Kemudian juga Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai tentunya dengan tadi yang sudah Ibu lakukan ya Bu, dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Apa yang Ibu sudah berikan untuk proses coaching hari ini mudah-mudahan bisa membuat kedepannya Ibu semakin sukses dan diberi kemudahan lagi dalam proses-proses coaching berikutnya ya Bu. Amin, mudah-mudahan bisa menjadi coach yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Tapi saya masih boleh bertanya satu pertanyaan lagi Bu. Boleh, silakan Bu Rita. Nah, kira-kira untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang masih ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari coaching pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu memperbaiki alur cerita kali ya Bu ya. Bisa jadi alur cerita yang saya
lakukan itu mungkin belum mendalam gitu. Jadi untuk kedepannya saya lebih mendalam proses di tirtanya itu sendiri Bu. Jadi agar coach saya sendiri nantinya bisa menemukan solusi yang lebih spesifik lagi gitu, lebih terarah, tanggung jawabnya lebih lagi. Wah, bagus sekali, Ibu. Sangat luar biasa sekali. Jadi Ibu ingin mendalami alur tirtanya lebih dalam lagi ya Bu, supaya lebih baik ke depannya. Baik Ibu, terima kasih atas sesi tanya jawab kita pada hari ini. Sama berita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan hari ini bisa menjadi tambahan ilmu buat saya pribadi Ibu. Terima kasih atas kesempatan ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama, Sore Bu. Ibu.